Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga bagaimana kita dalam berkehidupan itu bisa yang namanya menerima apa yang Allah takdirkan kepada kita. Karena kita di dunia ini sudah sangat dan juga sudah ditakdirkan untuk bisa menjalani kehidupan ini dari jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, pernah nggak sih kita itu merasa hidup ini semakin sibuk, kemudian semakin ramai pikiran kita, bahkan semakin kacau, bahkan bagaimana kehidupan ini bisa membuat kita kacau sampai hati kita itu merasa kosong. Nah, yang dimana kenapa hati kita merasa kosong? Karena mungkin notifikasi yang bertubi-tubi yang dari HP, kemudian timeline tugas yang dimana diperbarui terus karena memang banyak menumpuk tugas. Kemudian tapi ketika ponsel itu mati, maka yang muncul adalah kelelahan, kemudian kegelisahan, dan juga kecemasan. Nah, hari ini kita akan membahas yang namanya hal-hal yang dimana sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti media sosial, dan juga bagaimana Islam itu memberi kita hikmah agar tetap tenang, bijak, dan juga berakhlak mulia di tengah dimana hal-hal yang seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, di zaman sekarang dimana media sosial itu bukan hanya sekedar alat komunikasi, tapi telah menjadi bagian dari kehidupan kita, dimana seseorang itu menunjukkan siapa dirinya atau setidaknya siapa yang ia ingin tampakkan. Nah, ketika kita melihat fenomena flexing, kemudian pamer pencapaian, pamer mungkin dalam ibadah, mungkin bahkan juga pamer kesedihan juga. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita itu sering terjebak dalam budaya membandingkan diri dengan orang lain ketika kita melihat hal-hal seperti itu di media sosial. Akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi adalah banyak yang merasa tidak cukup baik, tidak menerima apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa tidak cukup sukses, bahkan tidak cukup religius. Nah, belum lagi juga komentar-komentar yang kasar, di mana perdebatan tanpa adanya solusi dalam situ. Nah, ironisnya media itu yang seharusnya dimana mendekatkan, justru itu malah menjauhkan, bukan hanya antar manusia tapi juga antar manusia dengan Tuhannya. Nah, dalam Islam diriwayatkan hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah itu tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amal kalian. Nah, dan dari hadis ini menampakkan budaya pencitraan yang begitu kuat hari ini. Apa artinya ribuan likes atau ribuan suka yang kita terima dari postingan itu? Apa artinya pujian manusia jika kita niat ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, dalam kehidupan dimana di fenomena ini ada beberapa hikmah yang penting yang harus bisa kita ambil. Yang pertama adalah ketenangan hati kita, dimana hati itu tidak berasal dari validasi manusia, tetapi dari kedekatan Allah. Likes bisa habis, tapi pujian bisa hilang, tapi pahala tidak pernah berkurang. Makanya kita harus tahu, pahala tidak akan berkurang. Yang kedua adalah media sosial itu adalah amanah. Maksudnya apa? Setiap unggahan, komentar, kemudian share akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Karena apa yang kita posting itu adalah sesuatu yang dimana akan berpengaruh pada orang lain. Mungkin kita memposting sesuatu yang hal-hal yang berbau maksiat, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Yang ketiga adalah Islam itu mendorong keseimbangan. Aktif di dunia digital itu boleh, tetapi selama tidak melalaikan sholat, kemudian zikir, melalaikan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita.
Yang keempat adalah dimana dakwah itu tidak selalu harus mimbar atau di tempat-tempat yang dimana seperti masjid, atau mungkin kita ketika khutbah atau ketika di masjid dan lain sebagainya, itu tidak hanya di tempat situ saja. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial ini untuk berdakwah, dimana kita memposting sesuatu untuk bisa menambah ilmu pengetahuan, kemudian juga memanfaatkan teknologi yang ada pada saat ini. Karena Islam itu tidak bersifat stagnan, tapi dinamis, di mana setiap berkembangnya zaman pasti akan yang namanya bisa berkolaborasi dengan teknologi yang ada. Teman-teman sekalian, coba kita renungkan sejenak bagaimana apakah media sosial ini tuh membuat kita lebih bersyukur atau tidak, atau bahkan malah justru lebih membuat kita untuk lebih mengeluh. Apakah media sosial ini mendekatkan kita pada Al-Quran, atau malah dimana membuat kita itu fokus pada media sosial saja, bukan malah ngaji, bahkan ngaji malah dilupakan. Apakah seperti itu? Mungkin bukan medianya yang salah, tetapi bagaimana cara kita menggunakannya, bagaimana cara kita itu memanfaatkan untuk bisa media sosial ini bermanfaat bagi kehidupan kita. Bukan bermanfaat di dunia saja, tetapi bagaimana bermanfaat juga untuk kehidupan kita, bekal kita di akhirat. Contohnya membaca Al-Quran kan bisa di HP, kemudian mungkin bisa membaca hadis-hadis juga di HP juga ada banyak itu, ya kan? Mungkin bagaimana semua kita di dalam berkehidupan itu, apalagi kita seorang muslim, di mana syariat itu terbebankan kepada kita, tetapi Allah itu tidak membebankan sesuatu kepada hambanya, tetapi ketika dia mampu untuk bisa mengemban beban itu. Inilah bagaimana kita itu bisa memanfaatkan apa yang kita ada. Media sosial itu bukan untuk melakukan hal-hal yang dimana bisa merugikan diri kita sendiri. Bagaimana cara kita memanfaatkannya untuk bisa berkehidupan, dan juga bagaimana akan mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Dan teman-teman sekalian, perlu diingat hidup ini itu terlalu singkat, dimana dihabiskan untuk mengajar pengakuan atau validasi manusia itu terlalu singkat. Maka marilah kita sibukkan untuk bisa mengejar ridha Allah, kemudian tanpa harus kehilangan syariat yang ada. Maksudnya kita mengejar dunia tapi tanpa meninggalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Semoga kita bisa menjadi generasi yang dimana cerdas untuk bisa memanfaatkan teknologi, memanfaatkan apa yang berada di zaman ini dengan sebaik mungkin, tanpa meninggalkan apa yang diamanatkan oleh Allah, apa yang diamanatkan oleh syariat kepada kita. Terima kasih teman-teman sekalian. Mungkin lain waktu kita akan bertemu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.